Halo pasukan Jablay dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya semua? Kabar baik, sempak aman kan? Masih bertemu kembali dengan Bang Boy ya. Kali ini Bang Boy akan ngalur sebuah film lagi yang masih kita datangkan dari negara Korea Selatan. Film ini berjudul Gangnam Blues yang dirilis Januari 2015. Gangnam Blues adalah film laga Korea Selatan yang Bang Boy jamin pasti akan membuat napas kalian cerot. Film kali ini spesial ya buat cewek-cewek Jablay, karena film ini dibintangi oleh aktor keren tampan yang tidak asing lagi, yaitu Lee Min Ho. Ya, kalau Lee Min Ho itu beda tipis lah kalau dengan Bang Boy ya. Baiklah, semua pasti sudah tidak sabar dan penasaran kan? Kalau begitu langsung aja ya kita tarik sis. Film diawali kita diperlihatkan dua orang pria yang sedang asik berbincang di atas sebuah helikopter. Helikopter ini melintas dan mengelilingi di suatu wilayah yang bernama Gangnam. Adegan pun berpindah di suatu kampung, di mana menampakkan dua orang laki-laki gembel yang lagi memulung. Yang seorang pria bernama Jondai, sedangkan temannya diketahui bernama Yonggi. Kedua pria gembel ini terlihat sangat akrab, bahkan sudah seperti kakak adik. Mereka berdua tinggal di sebuah rumah gubuk yang kumuh. Esok paginya di saat kedua pria tersebut masih tidur terlelap, tiba-tiba petugas Satpol PP menggusur dan menghancurkan gubuk mereka. Jonde yang melihat itu mencoba menghentikannya dan terjadi keributan antara kedua pria itu dengan para petugas penggusuran. Scenes pun berpindah di suatu tempat di mana diperlihatkan dua orang pejabat politisi, yaitu pejabat Su dan rekannya yaitu pejabat Park. Kedua pejabat ini sedang lagi berdiskusi dengan tiga orang pria yang diketahui adalah tiga bos besar gangster paling ditakuti di negara itu. Yang pertama yaitu Jang Deok, kedua bernama Yang Ki, dan yang ketiga bernama Nam Sun. Kedua politisi ini meminta kepada ketiga bos gangster ini untuk membuat suatu keributan pada saat kampanye pemilihan presiden berlangsung di Seoul. Dan sebagai imbalan, ketiga bos gangster ini akan mendapatkan izin untuk membuka usaha atau bisnis mereka di Seoul dan akan mendapatkan banyak pekerjaan. Tak berselang lama anak buah Nam Sun yaitu Kang datang dan berbicara empat mata dengan bosnya. Kang mencoba menasihati Nam agar tidak terlibat dalam dunia perpolitikan. Tetapi Nam bersikeras dan malah memerintahkan kepada Kang untuk mencari anggota-anggota baru untuk pasukan gangster mereka. Berpindah kepada Jonde dan Yonggi, di mana mereka berdua ditawan dan dipukuli oleh para anggota gangster. Di saat bersamaan, Bos Kang datang dan para anggota gangster pun memberi hormat. Di saat Bos Kang melihat Jonde dan Yonggi, ia pun merekrut kedua pria itu untuk bergabung dan mengajak mereka untuk ikut dalam aksi membuat kerusuhan pada kampanye presiden di Seoul. Esok hari terlihat Jonde dan Yonggi di dalam sebuah bus bersama para rombongan gangster yang akan melakukan aksi kerusuhan. Setiba di tempat kampanye berlangsung, para rombongan gangster pun langsung masuk dan membuat kerusuhan dengan menghancurkan tempat itu. Keributan pun terjadi, tetapi di tengah penyerangan itu tiba-tiba Yonggi kebelat Ia pun meninggalkan Jonde dengan izin ke toilet. Selesai mengobrak-ngabrik ruangan kampanye, tak berselang lama terdengar sirene dari mobil polisi yang menuju ke tempat itu. Para anggota gangster pun diperintahkan oleh Bos Kang untuk pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi Jonde yang melihat Yonggi belum kembali, mencoba mencarinya ke toilet. Tetapi Jonde tidak menemukan Yonggi lagi di sana. Sejak kejadian itu, Jonde pun tak pernah lagi tahu dan tak pernah melihat Yonggi lagi. Karena belum juga menemukan keberadaan Yonggi, Jonde pun mencoba mendatangi base camp Bos Kang dan menanyakan apakah Yonggi sudah kembali. Jonde yang hidup sebatang kara dan tidak memiliki tempat tinggal, meminta kepada Bos Kang untuk bergabung dengan gangsternya. Bos Kang pun mengajak Jonde untuk tinggal di rumahnya. Di rumah itu Jonde pun bertemu dan berkenalan dengan putrinya Bos Kang, yaitu Sun Hee.
Tatapan John Doe pun seakan tersihir oleh kebaikan dan kecantikan putri bosnya itu. Di saat malam tiba, saat John Doe akan tertidur, tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. John Doe pun dengan spontan membuka pintunya. Dan ternyata yang datang adalah putri bosnya. Cuaca hujan yang dingin pun berubah menjadi hangat. Dan tiba-tiba terdengar sebuah teriakan. Dan ternyata Bos Kang diserang oleh dua orang pria dan terluka tusuk pada bagian pahanya. Tetapi John Doe dengan cepat langsung menolong dan menyelamatkan Bos Kang dari serangan yang akan membunuhnya. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa Bos Nam juga telah diserang dan telah dibunuh oleh orang-orang misterius. Pejabat politikus Su yang melihat situasi sudah tidak aman lagi meminta kepada Kang untuk membubarkan kelompok gangster mereka. Bos Kang pun meminta kepada para anggotanya untuk segera pergi meninggalkan gangster dan hidup normal. Scenes pun berpindah 3 tahun kemudian. Di sana terlihat Yonggi yang lagi mengeksekusi seseorang. Dan ternyata Yonggi masih hidup dan bergabung dengan sebuah gangster yang diketuai oleh Yang Ki di bawah pimpinan pejabat Park. Yonggi pun ditugaskan untuk menjalankan bisnis dan mengelola hotel. Di tempat lain, John Doe yang bekerja dengan bos gangster Gimai Kim mengelola sebuah klub malam. Tetapi klub malam yang dikelolanya itu sangat sepi pengunjung dan bosnya memintanya untuk segera menutupnya. Suatu hari John Doe dimintai oleh seseorang untuk mengambil sertifikat tanahnya yang telah diambil oleh seorang pria gigolo yang telah meniduri istrinya. John Doe pun dan anggotanya menggerebek salah satu kamar hotel dan menciduk si penjual sertifikat tanah itu sedang asik-asiknya bercocok tanam dengan istri si pemilik sertifikat itu. Dengan ancaman rudal torpedonya akan digunting habis, akhirnya pria gigolo itu pun mengaku telah menjual sertifikat tanah itu ke seorang pengusaha properti, yaitu Madam Min. Dan di tempat itulah akhirnya John Doe berkenalan dengan wanita cantik seorang pengusaha properti besar. Pada suatu malam di saat John Doe, Bos Kang dan putrinya sedang menikmati makan malam bersama, tiba-tiba rumah Bos Kang didatangi oleh debt collector yang datang untuk menagih hutangnya Bos Kang dan akan mengancam seluruh isi rumahnya akan dibakar kalau tidak bisa melunasi hutangnya. Scenes pun berpindah di sebuah hotel, di mana di sana Bos Yang Ki memberi kepercayaan kepada Yonggi untuk mengelola segala bisnis dan hotelnya, yang membuat para teman-teman Yonggi menjadi iri. Tetapi yang namanya Yonggi, walaupun sudah diberi kepercayaan dan tahta, ia ternyata juga diam-diam bermain belakang dengan wanita simpanan bosnya Yang Ki, yang diketahui bernama Sojung. Yonggi pun dengan lahapnya menikmati serabi lempit simpanan bosnya itu di sebuah kamar hotel. Di tempat lain, John Doe yang telah mengetahui kesusahan Bos Kang tentang hutangnya mencoba meminjam uang kepada Madam Min, si wanita cantik pengusaha properti. Wanita itu pun setuju memberikan John Doe uang sejumlah yang ia minta, tetapi dengan syarat John Doe harus membantunya untuk membujuk para petani di Gangnam agar mau menjual lahan mereka. Dengan aksi tipu muslihat John Doe dengan para anggotanya, akhirnya Madam Min pun berhasil mendapatkan dengan membeli tanah para petani dengan harga yang sangat murah. Madam Min pun memberikan uang dan komisi kepada John Doe sebagai imbalan telah membantunya. Dan ternyata Madam Min pun menawarinya sebuah pekerjaan lain. Tugas John Doe kali ini adalah mengambil atau mencuri sertifikat tanah Gangnam yang telah dikuasai oleh kelompok Jang Deok. Sementara di tempat Yonggi tinggal, ia didatangi dan diculik oleh anak buahnya Jang. Mereka mencurigai Yonggi telah membunuh direktur hotel yang sekarang dikelola oleh Yonggi. Di tempat lain, John Doe yang baru saja kembali menuju rumahnya Bos Kang dikejutkan dengan beberapa penagih hutang yang mengobrak-ngabrik dan membakar isi rumahnya Bos Kang. John Doe pun yang melihat itu menjadi emosi dan langsung menghajar para penagih hutang itu. Dan ia pun melemparkan uang kepada penagih hutang itu sebagai pembayaran hutang Bos Kang. John Doe pun mengaku kepada Bos Kang bahwa ia telah kembali bergabung dengan gangster. John Doe pun membujuk Bos Kang untuk kembali ke dunia gangster untuk mengembalikan reputasinya sebagai pimpinan gangster.
Tetapi Bos Kang kelihatan makin kesal dan menolak permintaan John Day. Esok malam, John Day dan anggotanya pun melakukan tugas yang diberikan oleh Madam Min untuk mencuri sertifikat yang disimpan oleh Zhang. Mereka pun mengendap masuk dan berhasil mengambil sertifikat yang disimpan oleh Zhang. Tetapi saat akan kembali, John Day melihat seseorang yang disiksa oleh anak buahnya Zhang di sebuah ruangan. Dan ternyata itu adalah Yonggi. Ia juga melihat orang yang menyiksa Yonggi itu ternyata adalah orang yang telah menyerang Bos Kang saat di rumahnya. Anak buah Zhang pun membawa Yonggi keluar dan ingin menguburnya hidup-hidup di sebuah lubang yang sudah disiapkan. John Day pun menyerang anggota Zhang dan berhasil menyelamatkan Yonggi. Mereka pun saling melepas rindu dengan berpelukan. Yonggi pun cerita bahwa ia telah bergabung dengan gangsternya Bos Yangki. Karena pada saat penyerangan di tempat kampanye ia salah naik bus. Dan itulah mengapa akhirnya ia bekerja dan dipercayai oleh Bos Yangki untuk mengelola hotelnya. Scenes berpindah ke tempat Madam Min, di mana John Day mendatanginya setelah berhasil melakukan tugasnya. John Day pun meminta kepada Madam Min beberapa bidang tanah di Gangnam sebagai imbalan dari tugasnya. Belum lagi Madam Min menyetujui permintaan John Day. Tiba-tiba John Day pun langsung menyambar dan melakukan transfer air liur dengan Madam Min. Karena aksinya itu akhirnya Madam Min pun tak bisa berkata-kata lagi dan akhirnya menyetujui permintaan John Day. John Day pun akhirnya berhasil menggarap tanah di Gangnam. Tetapi tidak sampai di situ saja. John Day pun juga berhasil menggarap lahan basah yaitu serabi lempitnya Madam Min. John Day pun akhirnya bercocok tanam dengan Madam Min. Madam Min pun juga berencana akan memperkenalkan John Day kepada pejabat partai Su. Sementara di tempat lain ternyata hubungan gelap Yonggi dan wanita simpanannya Bos Yangki yaitu Sojung tercium dan diketahui oleh salah seorang anak buah Yangki yaitu Yongpo. Karena takut diketahui, akhirnya Yonggi pun membunuh Yongpo. Yonggi pun menghubungi John Day dan meminta tolong untuk membantunya membuang mayat Yongpo. Karena kejadian itu, agar mereka bisa lebih aman, John Day pun mengajak Yonggi untuk bergabung dengan gangsternya pejabat Su. Untuk menghabisi Zhang dan anak buahnya, John Day dan Yonggi pun menyusun rencana. Mereka pun akhirnya berhasil membunuh dan menghabisi Zhang dan anak buahnya. John Day pun mengatakan keberhasilan mereka menghabisi Zhang kepada pejabat Su. Pejabat Su yang mendengar kabar dan keberanian mereka berdua akhirnya mengizinkan mereka bergabung ke dalam gangsternya. John Day pun kembali pulang, tetapi sampai di rumah John Day malah ditampar oleh Bos Kang. Bos Kang telah mendengar perbuatan dan perilaku John Day yang telah berubah dan bergabung ke dalam dunia hitam gangster. Singkat cerita, atas keberanian dan perbuatan sadis John Day, akhirnya pejabat Su pun memberikan posisi untuk menggantikan posisi Zhang yang telah mereka habisi. Dengan kekuasaannya, John Day pun ingin menguasai tanah-tanah yang ada di Gangnam. Sementara Yonggi memilih jalur yang berbeda dengan ingin berbisnis yang lain, yaitu menguasai bisnis bosnya Yangki. Yonggi pun menyusun sebuah rencana jahat dengan memanfaatkan John Day untuk memuluskan aksinya merebut kekuasaan Yangki. Singkat cerita, John Day pun mulai menggarap sertifikat tanah yang ada di Gangnam. Tetapi aksinya itu terhenti dan ia pun ditangkap oleh Yangki yang juga menginginkan sertifikat tanah di Gangnam. Bos Kang yang mendengar kabar bahwa John Day ditangkap oleh gengnya Yangki mengumpulkan kembali anak buahnya untuk menyelamatkan John Day. Penyerangan pun dilakukan oleh Bos Kang dan anak buahnya dan berhasil menyelamatkan John Day. Dan sejak saat itu Bos Kang pun kembali memimpin gangsternya yang sudah lama ia tinggalin. Tetapi tidak lama Bos Kang dan anak buahnya ditangkap oleh polisi atas laporan Bos Yangki. John Day pun meminta bantuan dan memohon kepada pejabat Su untuk membantu membebaskan Bos Kang dan anak buahnya. Karena John Day sudah bekerja dan setia kepadanya, akhirnya pejabat Su pun bersedia membantu untuk membebaskan Bos Kang dan anak buahnya. Suatu saat, di saat kelompok gangster mereka berkumpul, sempat terjadi perselisihan dan ketegangan yang akhirnya membuat Bos Kang harus membubarkan kelompok gangsternya kembali.
Singkat cerita, suatu hari mayat Yongpo pun ditemukan. Bos Yangki pun langsung menuduh Yonggi yang telah melakukan pembunuhan itu. Tetapi Yonggi malah mengatakan bahwa Jonde lah yang telah melakukan pembunuhan kepada Yongpo. Bos Yangki yang emosi langsung memerintahkan dan meminta kepada Yonggi untuk membunuh Jonde. Untuk memuluskan aksinya, Yonggi pun menyusun rencana untuk melenyapkan dan membunuh Bos Kang terlebih dahulu. Yonggi pun berhasil membunuh Bos Kang. Dan pada saat hari pemakaman Bos Kang, kelompok gangster Yangki pun melakukan penyerangan terhadap Jonde dan kelompoknya. Jonde dan anak buahnya pun berhasil mengalahkan kelompok Yangki. Dan pada malam harinya, Jonde pun menemui pejabat Su untuk meminta bagian tanah yang ada di Gangnam. Pejabat Su pun menyetujui dengan syarat Jonde dan kelompoknya harus menghabisi dan membunuh Yangki dan anak buahnya. Pada saat melakukan aksi penyerangan itu, Jonde pun mendapatkan informasi bahwa Yonggi lah yang telah membunuh Bos Kang. Singkat cerita, Bos Yangki pun sudah tewas dan posisinya pun digantikan oleh Yonggi. Setelah Yonggi memiliki kekuasaan, ia pun juga telah menikahi kekasih gelapnya, yaitu Sojung, simpanan Bos Yangki. Jonde yang telah mengetahui perilaku dan perubahan dari Yonggi berencana ingin menghabisi dan membunuh Yonggi. Tetapi karena pertemanannya dengan Yonggi dari masa kecil, ia pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Yonggi. Jonde pun menyuruh Yonggi untuk pergi jauh dari hadapannya. Singkat cerita, suatu hari Jonde ditembak hingga tewas oleh seseorang yang tidak dikenal di dalam kereta. Dan sementara itu Yonggi juga ditembak oleh seorang misterius di dalam mobilnya hingga tewas. Setelah Bang Boy selidik demi selidik, ternyata penembakan yang menewaskan Jonde dan Yonggi itu adalah suruhan dari pejabat Su yang telah merencanakan pembunuhan kepada mereka. Karena pejabat Su tidak ingin Jonde dan Yonggi menjadi penghalang baginya untuk menguasai tanah di Gangnam. Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun kemudian, Gangnam pun telah berubah menjadi sebuah kota yang besar dan metropolitan. Dan sebelum film berakhir, terlihat di sana pejabat Su yang sedang lagi berkampanye untuk menjadi seorang penguasa di Gangnam. See you next again. Tuh alurnya Bang Boy ya. Dengan saya Bang Boy. Salam cerot and bye-bye.